Baik, selanjutnya pertama mari kita mengenal apa itu definisi alat TENS ini. Eh, TENS adalah perangkat medis portabel yang digunakan untuk meredakan nyeri pada area tubuh tertentu seperti bahu, punggung, lengan, atau kaki. Alat ini bekerja dengan cara mengalirkan arus listrik bertegangan rendah melalui bantalan pad yang ditempelkan ke kulit guna memblokir sinyal nyeri ke otak dan merangsang pelepasan hormon endorfin. Baik, selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari TENS. Alat ini merupakan perangkat baterai power yang menggunakan dua buah baterai A3 aliran DC 3 volt. Alat ini memiliki frekuensi kerja sekitar 1 hingga 100 Hz dengan konsumsi arus yang sangat efisien. Alat ini dilengkapi dengan 5 mode perawatan atau 3 mode area tubuh, yaitu lengan atau bahu, punggung, kaki atau telapak kaki, serta 2 mode pijatan, knit and steady. Selain itu, tingkat intensitas dapat diatur hingga 10 tingkat pemijatan secara kontinu. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang main unit atau modul kontrol utama dari alat ini. Fungsi utama alat ini menghasilkan pulsa listrik stimulator yang teratur. Secara fisik pada main unit, terdapat tombol power untuk menghidupkan dan mematikan alat. Untuk selanjutnya, di bagian atas ini terdapat indikator lampu yang menampilkan mode terapi dan tingkatan intensitas. Di bawah sini terdapat tombol panah atas dan bawah untuk mengatur intensitas, serta tombol mode untuk memilih area terapi. Untuk di bagian bawah unit terdapat lubang jack konektor untuk menghubungkan kabel elektroda. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada aksesoris dan komponen beserta fungsinya. Yang pertama ada long life pad atau bantalan elektroda. Bahannya berupa gel perekat medis yang berfungsi menghantarkan arus listrik secara langsung ke permukaan kulit pasien. Lalu yang kedua terdapat kabel elektroda atau kabel jack yang menghubungkan antara main unit dengan kedua pad. Lalu yang ketiga ada pad holder atau tempat kosmetik untuk menempelkan pad setelah selesai digunakan agar gel tetap bersih. Dan terakhir ada baterai di dalam sini tipe AA3 sebagai sumber daya utamanya. Di sini bisa dibuka. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja alat ini. Yang pertama adalah pembangkitan pulsa listrik. Ketika alat dinyalakan, mikrokomputer di dalam main unit akan mengubah tegangan DC dari baterai menjadi gelombang pulsa listrik dengan frekuensi tertentu sesuai mode yang dipilih. Kedua, ada penghantaran arus. Pulsa listrik tersebut dialirkan melalui kabel elektroda menuju ke long life pad. Ketiga, ada stimulasi saraf kulit, yaitu mekanisme gate control. Arus listrik yang melewati pad merangsang saraf sensorik di bawah kulit untuk menutup gerbang sinyal nyeri yang menuju ke otak, sehingga rasa nyeri pada pasien akan berkurang secara bertahap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur pengoperasian alat TENS. Pertama, siapkan dulu main unit dan aksesoris yang tersedia. Pastikan tangan kita posisi bersih dan kering. Langkah pertama, masukkan baterai AAA ke bagian kompartemen di belakang alat. Kemudian hubungkan kabel elektroda ke lubang jack yang ada di main unit. Pastikan ini sudah terpasang dengan kencang. Kemudian kita ambil long life pad dan hubungkan masing-masing ujung kancing ke kabel kedua pad tersebut. Pada pasien, bersihkan area kulit pasien yang mengalami nyeri. Lepaskan lapisan pelindung pad, lalu tempelkan ke bagian pasien yang nyeri dengan jarak minimal dengan beberapa sentimeter. Setelah pad terpasang dengan rapat pada kulit, tekan tombol power
Untuk menyalakan alat, cara default, alat akan memulai terapi. Dan tekan mode untuk memilih area perawatan yang diinginkan. Di sini ada 5 mode. Untuk menaikkan tingkat intensitas stimulasi dari tingkat 1 sampai 10, atur pada set, ditekan set, dan lalu bisa kita atur dari 1 sampai 10. Atur tingkat senyaman mungkin agar pasien juga merasa nyaman. Dan alat ini juga memiliki fitur otomatis auto off setelah 15 menit penggunaan. Baik, selanjutnya ada prosedur pemeliharaan dan troubleshooting. Yang pertama adalah pemeliharaan pet. Setelah selesai digunakan, matikan alat lalu lepaskan kabel elektroda. Cabut pad dari kulit secara perlahan dan tempelkan kembali ke pad holder. Tempelkan kembali ke pad holder. Jika permukaan pad sudah kotor atau kurang merekat, cuci dengan sedikit air dingin, lalu kibaskan hingga kering. Jangan dilap dengan tisu. Lalu ada pemeriksaan visual juga penting dilakukan pada kabel elektroda agar tidak ada bagian yang terkelupas atau putus di dalam. Selanjutnya ada troubleshooting. Jika alat menyala tetapi stimulasi listrik tidak terasa, lakukan pengecekan pada integritas kabel apakah terpasang dengan benar ke unit dan pad. Cek apakah pad sudah menempel sempurna pada kulit, atau pastikan tingkat intensitas tidak berada di posisi angka 0. Jika layar atau alat tiba-tiba mati, segera ganti baterai dengan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.